Masih mau nyari kerja di tahun 2023 ini? Jangan deh, nggak usah, asli jangan. Mustahil buat dapat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini saya akan membahas tentang seputar pekerjaan. Bagi kalian yang pertama kali nonton di channel ini ataupun baru pertama kali kelihatan dan pertama kali mampir ke channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika saya membuat video baru yang lebih manfaat dan lebih menginspirasi kalian, jadi ada notifikasinya dan dapat kalian tonton secara gratis. Oleh sebab itu, dikarenakan subscribe itu gratis, maka akan saya kasih waktu selama 5 detik untuk subscribe ke channel ini. Oke, saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Oke, kalau misalkan sudah, mari kita lanjut ke videonya. Dan sesuai judul, sesuai thumbnail yang ada di thumbnail itu adalah terlihat 2023 mustahil dapat kerja. Sebenarnya seperti ini. Mengapa saya bikinkan video seperti ini, ataupun mengapa saya buat video ataupun judul seperti itu? Soalnya saya merasakan sendiri bahwa sulitnya mencari kerja, bahwa mencari kerja ataupun mendapatkan pekerjaan yang layak itu sangat sulit sekali. Sudah banyak di luar sana yang mencari kerja ke sana kemari, yang mengirimkan lamaran ke sana kemari, akan tetapi belum juga dapat panggilan, belum juga dapat pekerjaan, dan belum juga dapat hasil yang diinginkan. Belum udah ngomongin hasil. Ya iya, kalau misalkan kita kerja, yang diinginkan apa sih? Tentunya hasil, uang ataupun penghasilan. Itu jelas kan? Wow. Kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan di judul itu adalah 2023 mustahil dapat kerja, apakah betul? Ya, tentunya adalah salah. Bagi kalian yang berpikiran bahwa 2023 ini mustahil untuk mendapatkan kerja, itu tandanya kita sudah bingung, kita sudah pusing, dan kita sudah mentok bagaimana lagi nih cara mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya gampang sih kalau kerja itu, kerjaan itu banyak. Setiap kita melangkah ataupun setiap kita melihat, bakal ada kerjaan. Setiap kali kita terjun ke dunia nyata, maka di situ akan ada pekerjaan. Pekerjaan apa aja, entah itu nyapu, entah itu ngepel, entah itu beres-beres rumah, itu kan pekerjaan. Akan tetapi mungkin pekerjaan di sini adalah berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kita lakukan di rumah. Soalnya apa? Kita sekarang berhubungan dengan penghasilan ataupun cuan. Ya, itu cuan. Lalu apakah kita boleh berpikir bahwasanya di tahun 2023 ini mustahil untuk mendapatkan kerja? Tidak boleh. Oke. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ketika kita berpikiran bahwa mustahil untuk dapat kerja, ya kesananya kita akan mentok. Kita sudah berpikiran tidak mungkin, dan kita sudah berpikiran tidak akan bisa. Maka kedepannya mungkin kita akan terhalangi, jalan-jalan pekerjaan ataupun pintu-pintu pekerjaan itu akan terhalangi. Maka dari itu, kalau misalkan saya boleh ngasih saran, jadi saran saya itu kerja dari hal yang terkecil dulu, ataupun kita sukseskan diri kita dari hal yang terkecil dulu. Misalkan nih, kalau misalkan untuk kerja banyak kan kerjaan, mungkin yang sekarang lagi viral, dagang lato-lato mungkin, atau dagang seblak, dagang minuman, dagang es dan yang lain sebagainya. Itu adalah kerjaan. Akan tetapi itu sesuai passion kita atau tidak, itu sesuai keinginan kita atau tidak. Nah, di sini kita jangan terlalu pulah pilih dalam mencari kerja. Kalau misalkan ada yang mengajak kita untuk kerja, kita terjun aja dulu ke sana. Siapa tahu dari jalan itu kita lebih terbuka jalan-jalan yang lain. Pekerjaan yang kita tidak inginkan saat ini mungkin akan membuka kepada pekerjaan yang kita inginkan ke depannya. Mungkin ini adalah pengalaman saya pribadi. Ketika saya terjun ke dunia pekerjaan, saya itu tidak ingin gitu kerja seperti ini. Saya itu tidak nyaman kerja seperti ini. Kerjanya itu tidak sesuai passion saya. Akan tetapi ketika saya terjun ke sana, ketika saya mencoba hal yang tidak saya suka, ternyata itu tuh adalah jalan ataupun pintu untuk membuka kepada jalan-jalan kepada pekerjaan yang saya inginkan. Dan di sini saya ingin mengatakan kepada siapapun, khususnya yang sudah subscribe ke channel ini, yang sudah nyimak video ini, ketika kita ada di pekerjaan, maka
Yang kita ambil bukanlah hanya sekedar cuan aja, bukan hanya sekedar pengalaman aja, akan tetapi pengetahuan juga penting. Dan mungkin ini semuanya sudah tahu ya, sudah paham. Kalau misalkan kita kerja jadi paham sesuatu. Kalau misalkan kita melakukan apa, kita akan menjadi paham sesuatu. Akan tetapi ketika kita tidak mengasahnya, dalam arti tidak mengasah itu, kita tidak mengkerucutkannya lagi, kita tidak mengasah kemampuan itu, maka kedepannya kita itu akan hanya sekedar tahu aja, akan tetapi tidak dengan paham yang sebenarnya. Kita hanya akan paham, hanya akan tahu, oh kerja ini tuh gini, kerja ini tuh gini, kerja A tuh sistemnya seperti ini, udah gitu aja. Ini tips dari saya, ataupun ini adalah pemikiran saya. Ketika kita terjun ataupun berada di suatu pekerjaan, maka terapkan sistem yang baiknya di kehidupan kita. Misalkan nih, di pekerjaan kita itu diharuskan untuk tepat waktu, diharuskan bangun pagi, diharuskan SOP dilaksanakan. Maka di kehidupan kita juga harus dilaksanakan. Misal, kalau misalkan kita sudah makan, lalu tempat makannya jangan kita simpan begitu saja, jangan merepotkan orang lain. Akan tetapi hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya ketika kita sudah makan, maka tempat makannya itu ataupun bekas makannya itu tidak merepotkan orang lain, maka harus dicuci. Nah seperti itu. Itu adalah hal-hal yang kecil yang kadang-kadang mungkin banyak orang lupakan, banyak yang orang sepelekan, yang akhirnya apa? Sebenarnya itu menjadi beban bagi orang lain. Kalau misalkan kita ingin sukses untuk diri kita, ya jangan hal-hal yang aneh-aneh dulu, jangan sukses versi gede dulu. Saya pernah bahas di video sebelumnya, di video yang tentang pola pikir, di video tentang motivasi untuk kerja, ada, nanti kalian lihat aja di playlist ya, saya buatkan seputar pekerjaan. Dan di situ bisa dicari, bisa diingat-ingatkan kembali bagaimana sih pola pikir sebelum bekerja dan bagaimana ketika kita bekerja. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan video ini. Mustahil atau tidak mustahil itu adalah tergantung pemikiran kita dan tergantung keyakinan kita. Ketika kita yakin, ketika kita berusaha, maka ada 1001 jalan sebenarnya yang terbuka untuk kita. Akan tetapi ketika kita berpikiran mustahil, ketika kita berpikiran tidak mungkin untuk dapat kerja, tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang sempurna, maka kemungkinan dan 1001 pintu yang akan terbuka itu semuanya akan menjadi tertutup. Dikarenakan apa? Dikarenakan mindset ataupun pola pikir kita yang sudah tertutup. Seperti saya dulu berpikiran, buat apa sih kerja? Buat apa sih nyari kerja? Toh uang bakal datang dengan sendirinya kalau misalkan sudah ada rezekinya. Ya itu memang benar. Akan tetapi setelah saya dewasa, setelah saya paham bahwa sulitnya orang tua itu ketika mencari kerja, saya alami. Ketika saya diam, nganggur, ya Allah, ruwetnya minta ampun. Gak ada obat lah pokoknya. Ruwetnya itu gak ada obat. Kalau misalkan pusing kepala biasa, minum obat beres, tidur beres. Tapi kalau misalkan ruwetnya gara-gara permasalahan hidup, kita itu tidak cukup hanya berdiam diri dan hanya menyantaikan diri. Ketika kita tidur, mungkin masalah itu akan lupa, akan tetapi ketika kita bangun lagi, maka masalah itu akan kembali lagi. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan suatu permasalahan di dalam hidup, cari solusi. Ketika solusi itu tidak datang, maka mungkin belum datang, akan tetapi bisa kita jemput. Dengan apa? Dengan cara kita selalu berusaha. Dan saya pikir itu tidak jauh berbeda dengan pekerjaan. Ketika saya melamar ke sana kemari nggak ada panggilan, dan memang itu rasanya Masya Allah ruwet dan membingungkan gitu. Nggak salah banyak orang yang mengatakan bahwasanya lebih capek nyari kerja daripada capek kerja gitu. Dan mungkin ini saya rasakan ketika saya mencari kerja, itu kegelisahannya itu nggak ada ampun gitu. Kegelisahannya itu nggak ada akhir gitu. Kapan kerjanya? Nggak tahu kan. Jadi nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Dan itu yang membuat capek otak, yang membuat capek pikiran, yang membuat capek hati gitu. Jadi 3 in 1, capeknya itu semuanya. Akan tetapi ketika kita sudah mendapatkan kerja, ketika kita capek, badan kita capek, kita istirahat, dan kita sudah tenang, pikiran itu sudah tidak memikirkan, oh apalagi nih,
Apalagi nih ke depannya yang harus saya cari, ya udah kita udah berada di zona nyaman. Dalam arti zona nyaman itu zona kita sudah berada di zona yang pas, yaitu pekerjaan, dan tinggal menunggu tanggal cuan. Seperti itu mungkin. Seperti halnya apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, maka kedepannya harus memiliki progres yang nyata. Maka dari itu, bagi kalian yang berpikiran bahwasanya 2023 ataupun kapan lah intinya sulit mendapatkan kerja, hilangkan mindset untuk hal tersebut. Yakinlah, ketika kita mencari kerja dan yakin bakal ada satu yang mendatangkan rezeki kepada kita, maka nanti kedepannya akan terbuka rezeki-rezeki yang lainnya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Durun Napis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.